Dan setiap periodik zaman ditampakkan kebenaran di permukaan bumi. Al-Quran itu menceritakan mulai Nabi Adam. Dan jauh sebelum Nabi Adam sudah ada manusia. Di dalam dokumen seperti orang-orang Papua Nugini, orang-orang Papua itu 25.000 tahun yang lalu mereka sudah nomaden. Ya. Kemudian Nabi Adam itu sekitar 10.000 tahun yang lalu, tepatnya 10.620-20-an sekitar itu. Jadi kan jauh sebelum Nabi Adam sudah ada kehidupan, sudah ada manusia dan juga sudah banyak. Apalagi kalau berbicara tentang Atlantis, itu sudah banyak manusia, sudah ada tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang cukup besar. Bahkan sekarang ini Arktik atau Antartika jadi rebutan banyak negara karena artefaknya itu ratusan ribu tahun yang lalu. Di sana ditemukan artefak yang sangat canggih sehingga menjadi banyak perebutan negara karena dulu itu salah satu tempat penyimpanan salah satu kerajaan dulu sebelum kutub di Antartika. Perpindahan kutub itu sudah terjadi 6 kali dan di zaman ini adalah akan masuk perpindahan yang ke-7 kali sehingga ini masuk periode ke-7. Tapi tergantung menungso, apakah menungso bisa sadar atau begegek seperti sekarang apa yang dijalani dianggap sebagai kebenaran tanpa bertuhan. Karena faktanya banyak orang beragama tapi tanpa Tuhan. Beragamanya menuhankan situs, menuhankan sejarah, menuhankan legenda. Beragamanya bukan didasarkan fakta, realitas, bersaksi. Ya paling kalau ini nanti kan dibully, sok tahu kan gitu paling. Nanti kalau begitu ini orang ini sok tahu. Ya sih apa-apa, kita memang merubah mindset itu pasti terjadi karena struktur yang sudah terdoktrin. Saat struktur ini dirubah untuk menjadi fakta, realitas, itu berat. Sekedar zikir karo wirid beberapa kali ada tamu. Saat kita sampaikan zikir itu posisi ingatnya hati kepada Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Setelah Tuhan dikenali, sehingga Tuhan tidak berfungsi sebagai hantu, tapi Tuhan berfungsi konkret, ada kehadiran. Sedang wirid itu adalah ucapan, perilaku, dan aktivitas yang bersifat ritual atau non-ritual yang berorientasi pada hati yang telah mengenal Tuhan, hati yang ada zikir. Maka proses untuk memperoleh sesuatu anugerah dari Tuhan itu disebut wirid. Kalau kamu ingat sego pecel, maka kamu zikrul pecel. Jadi kamu zikrul pecel. Kamu ada kehadiran pecel di dalam hatimu, di dalam benakmu. Kemudian kamu wirid pecel. Carane kamu datang ke warung. Sebelum di warung kamu wirid dulu, kerja supaya dapat duit tinggi tuku sego pecel. Itu namanya wirid, itu namanya wiritan. Makanya kalau diguyoni wiritan tuh wirawiri turut ratan. Jadi wirid itu adalah makna wurudul bastul mawahibi. Itu ini adalah air, kemudian ada tataan, di bawahnya ada lepek. Maka lepek ini untuk tempat gelas, inilah disebut sebagai lemeke piro-piro peparing, lemeke prihatin, lemeke sabar, lemeke tawakal, lemeke istiqomah. Itu pijakan kamu untuk memperoleh anugerah, itu istiqomah, itu komitmen, itu konsisten, itu sabar, itu disiplin, itu peduli. Kalau kamu punya lepek bahasa Indonesianya apa sih? Cawan, tataan. Jadi ada tataan yang digunakan untuk mengeluarkan kopi
Kalau kamu punya tataan peduli, punya tataan disiplin, punya tataan istiqomah, punya tataan sabar, maka tataan itu akan diletakkan di atasnya gelas yang layak yang berisi kopi kehidupan. Kopi yang menghilangkan haus, kopi yang menjadikan sehat. Itu namanya wirid, ada wirid. Nah, zikir itu masalah kopinya, ada kehadiran Tuhan. Ini sering kita sampaikan nenek tamu. Itu rata-rata kok konco-konco pondok itu mumet kok mumpet nggih Pak Yai kula kan itu padahal fakta gitu loh.